Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Lailatul Qadriah. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru berjumpa atau baru menemukan video aku, semoga kalian suka. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman. Bagaimana nih keadaan hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, lanjut ke videonya. Tadi di kulkas itu kan ada sisa ikan cakalang pindang. Nah, berhubung mood aku lagi bagus untuk membuat olahan, jadinya aku memutuskan untuk membuat olahan ikan pelas cakalang. Nah, sekarang kita langsung ke bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini aku pakai bawang putih seperapat, bawang merah seperapat, cabai besar 2 ons dan 3 ruas jahe. Nah, kita ini sebelumnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ini aku langsung potong-potong. Sebenarnya ini video sudah 3 hari yang lalu. Berhubung aku sibuk kemarin-kemarinnya rewang di acara pernikahan gitu di rumah saudara. Jadinya aku baru sempat mengedit. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini aku percepat untuk potong-potong bahan-bahannya. Sebenarnya tadi itu aku menggunakan tomat ya teman-teman seperempat, tapi aku lupa tidak merekodnya. Nah, ini aku tadi 2 kali blender ya teman-teman. Soalnya kalau 1 kali blender itu tidak muat. Nah, ini aku pakai blender yang kecil, yang mini, yang khusus untuk bumbu. Nah, ini aku kasih sedikit air supaya ngeblendnya itu lebih mudah. Dan ini aku langsung ngeblend. Kalau aku ngeblend itu dikasih air ya teman-teman. Kalau teman-teman dikasih air atau dikasih minyak, yuk boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini aku sudah selesai ngeblendnya. Oh ya, aku ingatkan sekali lagi, tadi aku masih menggunakan tomat seperapat, tapi aku lupa merekodnya ya teman-teman. Dan setelah ini di blend, aku langsung di apa ya namanya, di kalau orang Jawa itu namanya dikrengsah gitu, supaya airnya menyusut, supaya bau bumbu mentahnya itu hilang. Nah, kita langsung aduk-aduk dulu sampai airnya menyusut. Jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, takutnya di bawah itu nanti gosong. Nah, kita terus aduk-aduk seperti ini sampai airnya itu benar-benar menyusut. Lalu kita nanti kasih seperti minyak sama bumbu-bumbu aromatiknya. Nah, dan setelah menyusut seperti ini ya teman-teman, tapi ini masih kurang sedikit menyusut. Nah, kita terus aduk, dan setelah menyusut kita tambahkan ini daun jeruk. Kita pakai 15 lembar aja, tapi kalau punya lebih dari itu tidak apa-apa. Tapi kalau aku biasanya masih disobek-sobek gini ya teman-teman pinggirannya, supaya aromanya itu lebih harum. Nah, setelah itu kita langsung aduk-aduk lagi. Tapi menurut aku ini masih kurang banyak ya teman-teman. Berhubung aku punya stok daun jeruk ini masih banyak, jadi aku tambah lagi seperti itu. Dan kita tambahkan lada bubuk 1 bungkus dan ketumbar 1 bungkus. Lalu kita aduk-aduk lagi.
ini aku menggunakan micin ya teman-teman, sedikit aja. Dan aku juga menggunakan garam secukupnya. Ini aku juga menggunakan gula sekitar 5 sendok, tapi aku masih tambahin tadi soalnya itu rasanya masih kurang pas, jadi aku masih tambahin gulanya pakai berapa ya, aku lupa. Nah, kita kecilin dulu kompornya dan lalu kita aduk-aduk lagi sampai bumbu-bumbunya itu tercampur merata. Dan ini aku menggunakan minyak, tapi kalau teman-teman mempunyai minyak yang seperti minyak saset gitu, itu lebih bagus. Berhubung aku mempunyai cuma minyak curah, jadi aku pakainya minyak curah aja. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai itu benar-benar mateng. Dan aku tambahin kunyit bubuk sedikit supaya apa ya, warnanya kalau orang Jawa itu bilang supaya lebih cantik aja warnanya. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aduk-aduk sampai bahannya tercampur merata semuanya. Dan ini aku masih icip-icip ya teman-teman, ternyata itu masih kurang pas dan aku masih tambahin gula. Dan aku langsung aduk-aduk lagi ya teman-teman supaya bahannya itu tercampur merata. Oh ya, sebenarnya kalau buat bumbu kayak gini menurut aku itu lama banget. Soalnya berjam-jam gitu ya teman-teman, harus bener-bener tanek gitu, harus bener-bener matang. Supaya nanti kalau dibuat stok di kulkas supaya itu tidak cepet tidak cepet bau. Nah, seperti itu. Kalau bener-bener matang itu meskipun disimpan sampai beberapa minggu itu tahan ya teman-teman. Nah, ini aku langsung tambahin air sedikit dan aku langsung aduk-aduk. Tapi kalau sudah punya stok bumbu kayak gini, misal ada sisanya gitu, enak teman-teman, langsung kita buat aja gitu. Cuma ngiris ikannya, sudah itu panasin bumbunya, udah kalau punya stok bumbu kayak gitu. Dan lanjut, ini bumbu aku sudah mateng, aku langsung taruh di ruang tamu ya teman-teman. Kalau ngebungkus ikan pelas cakalannya di dapur, aku sumpek teman-teman, jadi aku bawa ke ruang tamu aja. Nah, ini bumbunya, ini tadi aku gak pasang semuanya ya teman-teman, aku cuma pasang separuh. Misal nanti kurang, aku bisa tambahin. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, kita tambahin daun salam di atasnya. Ini aku pakai 5 potong ya teman-teman. Kok 5 potong? 7 potong ya teman-teman. Nah, kita tata-tata dulu supaya ikannya itu rapi. Tapi ini aku campur ya teman-teman, tidak besar semua. Aku campur besar kecil gitu. Nah, setelah kita tata-tata, ikannya ditata rapi, lalu kita masukin bumbunya. Kalau aku ya teman-teman, kalau ngasih bumbu itu jangan pelit ya teman-teman, supaya pelanggan kita itu puas gitu. Kalau ikan pelas cakalan itu kan identik ikannya itu berlumur bumbu. Nah, kalau aku gitu ya. Nah, kita lumuri bumbu, tapi jangan pelit-pelit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita lumuri bumbu, kita langsung gulung. Ini cara aku ngegulungnya kayak gini ya teman-teman.
Nah, kita langsung gulung-gulung. Dan ini kayaknya terlalu panjang untuk ujungnya, aku potong sedikit. Dan aku lipat kedua sisinya ke belakang. Dan ini aku menggunakan lidi ya teman-teman, yang sudah aku tajemin tadi. Dan aku tusuk seperti ini. Dan di sebelah sisi satunya juga sama ya teman-teman, terlalu kepanjangan, jadinya aku potong. Dan aku lipat sisi kanan kirinya ke bawah seperti ini, dan aku langsung kasih lidi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya, mudah kok teman-teman. Nah, aku ulangin satu kali lagi ya caranya. Ini daun yang sudah aku lapisin sama daun kecil, lalu dikasih daun salam, dan aku kasih 5 potong, 6-7 potong ikan cakalannya. Aku campur ya teman-teman, besar kecil. Aku tata-tata dulu supaya ikannya itu berbaris rapi. Dan setelah itu aku lumuri bumbunya. Pokoknya intinya itu jangan pelit ke bumbu ya teman-teman, supaya nanti setelah dikukus itu bumbunya itu meresap dengan sempurna. Nah, kalau aku sih gitu ya teman-teman, kalau aku sih gitu ya, nggak pelit ke bumbu, jadinya berlumur bumbu gitu supaya nanti pelanggannya itu puas dengan olahan kita. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya teman-teman, aku potong sisi satunya soalnya kepanjangan, dan aku lipat sisi kanan dan kirinya itu ke bawah, dan aku kasih lidi. Aku tusuk pakai lidi yang sudah aku tajemin tadi. Dan di sebelah sisi satunya ini aku juga potong karena terlalu kepanjangan. Caranya sama ya teman-teman, cuma ditekuk ke bawah lalu aku tusuk pakai lidi. Nah, seperti itu. Kita ulangin lagi ya teman-teman. Kalau aku buat ikan pelas cakalang ini malam-malamnya, kalau aku sudah pasti aku posting, aku story gitu. Nah, alhamdulillah itu pelanggan suaminya aku itu pada repeat ordernya itu waktu itu. Kadang kalau sudah waktu pagi itu kadang kurang ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Pokoknya intinya itu jangan pelit-pelit ke bumbu, kita lumurin banyak gitu, itu insya Allah nanti bakal membuat pelanggan kita itu puas. Nah, intinya gitu deh, kalau buat ikan pelas cakalang itu bumbunya harus ya jangan terlalu banyak juga, intinya itu jangan pelit ke bumbu deh kalau buat ikan pelas cakalang gitu. Nah, ini berhubung aku sudah ngebungkus pelas cakalannya dan ini masih ada sisanya, aku taruh di toples seperti ini ya teman-teman. Berhubung aku adanya cuma toples, jadinya aku taruh di toples aja. Nah, berhubung ini masih banyak, gak banyak sih, ada gitu. Nah, aku taruh di toples. Nah, ini sebelumnya aku sudah memanaskan panci untuk mengukus. Nah, setelah ini pancinya ngepul panas,
aku langsung taruh ikan pelasnya di dalam. Nah, ini aku 2 kali ya teman-teman ngukusnya, soalnya kalau pas disatukan gitu gak muat. Nah, sebenarnya punya sih teman-teman panci yang agak besar gitu, tapi ribet soalnya terlalu besar. Ya udah aku pakai yang ini. Nah, ini kebetulan aku percepat videonya dan ini sudah matang. Nah, aku langsung angkat. Dan ini ikan yang kedua aku kukus, karena aku tadi sudah bilang kan yang teman-teman, kalau pas dikukus semuanya itu gak muat, jadinya aku kukus 2 kali. Dan ini jadinya. Nah, ini aku tes ya teman-teman, ini aku karena sudah kelaparan jadinya aku cobain. Nah, ini sudah jam 10 malam ya teman-teman, aku baru selesai. Nah, seperti ini jadinya. Nah, aku cobain dulu ya teman-teman. Dan rasanya ini enak banget teman-teman. Yuk, mari makan teman-teman. Dan aku akhiri dulu sampai di sini video aku. Terima kasih sudah menonton di titik terakhir. See you.